nikah bukan sama si calon pasangan aja, tapi sama keluarganya juga. So, harus bersiap juga dong. Sumber konflik bukan nggak mungkin muncul dari anggota keluarga lain. Bahkan oknum-oknum keluarga besar bisa jadi ancaman. Mari kita bersiap. Tetap di podcast Calon Manten. Bareng Valdi dan juga Ratu. Kadang nih ya, udah bener-bener cocok nih sama pasangan. Udah bener kayaknya itu udah paling tahu banget lah gitu. Sampai sudah bisa berterima tentang borok-boroknya gitu kan. Tentang semua tingkah laku buruknya. Ya udahlah gitu ya, kita sudah berterima nih, udah clear nih. Udah kenal sama pasangan gitu ya. tuh udah clear banget. Tapi ternyata ketika memang masuk ke pernikahan, mau tidak mau persoalan tuh bukan hanya tentang clear antara aku dan dirinya, aku dan dirimu gitu ya di konteks ini, tapi juga dengan semua keluarga besarmu. Ya betul, jadi menikah tuh gak hanya berdua ya, ternyata ada keluarga kita, ada keluarga besar juga gitu. Betul, walaupun misalnya yang jalanin sih kita gitu ya, cuman yang ngerecokin kan ya banyak banget gitu. Betul. Belum lagi kalau di dunia yang lebih besarnya lagi, kita bukan cuman menghadapi keluarga tapi juga netizen gitu ya. Yang ini kayaknya tuh pernikahan tuh harus gini gitu kan. Tapi sebelum ke sana lah, ini kita harus selesaikan juga nih, terutama perihal si keluarga besarnya itu sendiri gitu. Karena bukan gak mungkin, kayak tadi di awal dirimu bilang juga, sumber konflik tuh internalnya adem-adem aja, tapi ternyata bisa jadi panas cuman gara-gara tingkah laku yang tidak terkontrol dari keluarga besar ini. Dari lingkaran luar ya justru ya. Betul gitu, jadi kayak misalnya perlu banget kita bahas keluarga besar aku tuh gini loh. Iya betul. Keluarga besar aku tuh menjunjung tinggi perihal adat istiadat misalnya, atau misalnya memang kayaknya hal-hal kayak gini tuh agak sensitif di keluarga aku. Itu penting banget buat dibahas. Bukan tentang gimana kamu sebagai calon pasangan aku untuk merubah tingkah laku sehingga bisa diterima, tapi seenggaknya ya gini deh, yang namanya kita misalnya ada ancaman dari musuh di luar gitu kan, yang perlu kita lakukan pertama kali itu bukan bagaimana membuat strategi untuk menghalau mereka gitu, tapi justru kita harus tahu dulu nih musuh kita tuh bakalan kayak gimana gitu kan. Biar gak kaget kan, dan kita juga bisa punya strategi yang oke nih dengan kita udah tahu dulu gitu ya gimana karakternya. Bersiap lah gitu, seenggaknya bersiap aja dulu sehingga nanti udah waktunya tuh kita nggak sekaget itu gitu kan. Nah, gimana sih? Gimana nih ngobrol? Apa obrolan yang bisa kita awali untuk bisa memperkenalkan keluarga utama satu sama lain gitu? Yang pertama tuh kayaknya kita ini juga ya, ngolah perasaan kita nggak sih? Kadang kalau awal-awal gitu ya kita ngejalin hubungan, terus kita harus ngeceritain tentang keluarga besar gitu ya, dengan positif negatifnya itu pasti ada perasaan takut, nanti gimana ya penilaian pasangan sama keluarga kita gitu. Itu pasti adalah perasaan-perasaan itu muncul. Jadi kayaknya pertama yang perlu kita siapin adalah mental kita ya, untuk oke nih udah saatnya kita cerita dari A sampai Z nih tentang keluarga besar kita sama pasangan itu kali ya yang perlu kita siapin dulu gitu. Iya betul, karena memang ya bukan gak mungkin ya, kaget-kagetnya itu tuh bisa bikin rencana-rencana yang sudah disiapkan dari awal tuh justru bubar gara-gara kenyataan yang memang di luar diri kita. Bukan gak mungkin ya itu tuh memang gitu. Cuman memang akan jauh lebih baik ketika memang ini tersampaikan justru sebelum menikah sih gitu. Iya betul. Walaupun memang kita perlu cari waktu gitu ya, kapan saatnya kita bisa menceritakan segamblang itu tentang keluarga besar. Mungkin juga bisa jadi setelah ya tadi kita udah clear seinternalnya kita gitu, bahwa memang sudah ada kesiapan untuk menikah barangkali gitu. Kalau itunya udah muncul, baru deh gitu kita bisa sharing tentang perkeluargaan ini. Betul banget. Nah, kenapa jadi perlu dibahas?
Ya kalau misalnya sering dengar-dengar orang juga nih gitu ya, berhubung kita belum pernah merasakan, karena pasti aja nih ada yang mau ngomentari, kalian tuh belum ngerasain. Iya sih memang betul. Iya. Makanya kita mencontohkan saja dari orang lain yang sudah pernah merasakan dan kita pelajari dengan Mhm. benar-benar di podcast ini. Eh ya kayak halnya netizen lah gitu ya, yang Mmm. mereka nggak tahu apa-apa tentang diri kita misalnya gitu, tapi mereka bisa dengan bebas memberikan statement, pendapat, ya sebebas mereka aja gitu. Nah kadang pendapatnya ini yang jadinya bentrok ke kita dan malah jadi pressure nih ke kitanya. Seringkali yang muncul tuh perihal anak barangkali. Oh, kapan punya anak gitu atau Ya gimana? entah itu pertanyaan-pertanyaan ataupun Heeh. anjuran-anjuran yang secara Oh, paksaan oke. mereka munculkan gitu Iya kan. iya. Ada yang kayak gitu kan gitu. Mhm. Atau misalnya itu pertanyaan-pertanyaan itu juga seringkali jadinya Ganggu gitu ganggu, ya? nggak enak ke hati Mhm. dan malah jadi ngerusak hubungan sebenarnya Mhm gitu. mhm. Ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Ada juga yang Celetukan-celetukan mungkin ya, kayak misalnya, pakai bahasa-bahasa yang nggak enak gitu, padahal kan ya itu orang baru gitu mhm misalnya, atau, mhm. yang nggak terbiasa sama keluarga dulunya dikasih omongan yang kayak gitu kan. Ya itu tuh yang kadang bikin kaget-kaget, bikin sakit hati gitu, Mhm, padahal sebenarnya memang nggak ada niat untuk nyakitin misalnya betul betul. gitu. Dan mungkin hal kayak gitu juga bisa berawal dari ya balik lagi masalah kebiasaan kali ya. Mhm, Kebiasaan atau bahkan adat lah. iya. Contoh lah, kita nyontohin dari kita berdua gitu. Aku kan Sunda banget nih. Mhm. Sunda sesunda-Sundanya yang bercandaan itu adalah sebagian besar dari kehidupan kita. Tapi kadang bercandaannya itu juga belum tentu bisa diterima sama sembarangan orang gitu. Mhm. Perua-uaan aku, om-om aku gitu ya, kakak-kakaknya papa dan mama, mungkin kamu juga sempet sudah bertemu lah ya. Mhm. Kan heureunya gitu ya, bercandanya gitu ya gitu. Kadang kalau misalnya bukan dari yang biasa menghadapi hal-hal kayak gitu tuh ganggu banget sih Iya gitu. betul. Kayak contoh misalnya adalah kakaknya papa gitu, yang bercandanya tuh bisa bener-bener baru ketemu banget udah yang kayak sok kenal banget dan bercandanya itu udah bercandaan-bercandaan kuli gitu ya. Mhm. Itu kan ada gitu yang kayak gitu. Ketika itu tidak disampaikan dan tidak diluruskan dengan, "Udahlah ya, si Wa itu memang kayak gitu, udah jangan diambil hati, tenangkan saja, Wah ini." Dan pada akhirnya dari situ tuh suka muncul obrolan-obrolan untuk, eee, ngeruntutin gitu, "Si Wa ini memang gini, si Wa Kenapa ini emang akhirnya? gini Iya. karena gini gini gini," Heeh. gitu. Si, eee, kakaknya papa yang ini tuh kadang emang emang kasar sih, dia juga soalnya di keluarganya gini 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 Mhm. gitu. Akhirnya jadi muncul kayak gitu dan itu salah satu poin obrolan untuk bisa, eee, ya mengembangkan pembicaraan tentang si keluarga besar ini kan gitu, Mhm bisa dari mhm muncul mhm. hal-hal yang kayak gitu. Mhm mhm. Bahkan ya itu, sebelum bernikah baru kita bisa memperkenalkan, terus ketemulah dengan orang-orang yang seperti itu, ya tugas kita untuk menjelaskan ke pasangan biar ya nggak kaget gitu nanti Iya. kalau misalnya ada apa-apanya lagi gitu. Iya betul. Kalau tadi kan kamu berarti kita ngomonginnya tentang adat gitu ya, tadi adat Sunda gitu ya. Nah kalau keluargaku kan berarti banyaknya dari luar gitu ya, dari Palembang gitu ya, yang seberang lah gitu dengan Betul, nada bicara yang keras gitu ya, nada bicara yang tinggi gitu ya, kayak orang marah gitu, padahal sebenarnya mhm, emang nggak marah. Itu juga kan mungkin dulu untuk, apa ya, keluarga-keluarga baru nih, kan kakak-kakak aku juga udah pada menikah gitu ya, itu tuh mhm, jadi satu hal yang kaget juga nih untuk masuk di dalam keluarga gitu. Ternyata kayak gini ya ngomongnya pada kenceng-kenceng gitu, atau misalnya bercanda tuh ya mukul semukul-mukulnya gitu, iya padahal betul. ya nggak ada tendensi untuk marah, untuk, keras gitu ya, memang pola perilaku kesehariannya memang begitu. Nah, hal-hal kayak gitu yang kadang bikin kaget ya, maksudnya beda gitu nih, "Beda nih pola aku dulu, kok keluarga kamu gini sih?" Gitu. Tanpa dikasih tahu dulu itu pasti jadi sumber konflik sih, gitu. Iya bahkan kayak ini sih, kayak, sederhana ritual-ritual keluarga besar yang Mhm, seringkali dilakukan, entah itu suntangan barangkali, mhm, atau misalnya ada beberapa keluarga atau ya entah, ya kebiasaan lah gitu ya, mhm,
yang ketika misalnya bertegur sapa tuh sampai cipika-cipiki misalnya. Iya, Mau itu betul. terutama yang semuhrimnya lah gitu ya, cowok sama cowok pun cipika-cipiki misalnya. Untuk orang yang memang benar-benar tidak biasa dengan hal itu kaget sih sebenarnya dan Aduh, gimana males awkward ya? males banget kalau ketemu sama keluarga kamu yang itu gitu, pasti nanti tuh kayak gini 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 Iya. gini. Hal yang kayak gitu sampai ke hal-hal yang ganggu gitu. Di setiap keluarga itu pasti ada, aku yakin sih nih, Mas, ada beberapa orang, oknum keluarga yang memang genges parah sih gitu. Iya. Ganggu, bener-bener ganggu yang mulai dari si mereka yang dalam tanda kutip nggak tahu malu kalau minta tolong gitu kan. Iya, betul. Si mereka yang bawaannya tuh negor kita kalau memang ada maunya atau perkara minjem duit gitu. Iya. Ini kayaknya ada ya di semua keluarga ya. Ada sih yang kayak gitu-gitu gitu. Atau bahkan yang misalnya bawaannya tuh baperan aja gitu. Kita padahal merasa biasa tapi menurutnya tuh menyakiti hatinya gitu. Iya. Itu tuh pasti ada banget dan obrolan ini tuh bisa sesederhana si ini tuh kayak gini loh. Iya bener. Kita agak hati-hati aja lah gitu. Si ini tuh kalau misalnya dibaikin dikit tuh nantinya jadi tergantungan gitu. Kayaknya kesini mah gak usah terlalu gimana banget deh gitu. Kalau misalnya perlu untuk membatasi diri ya kenapa enggak sih sebenarnya gitu. Dan biasanya cerita-cerita ini tuh muncul kalau aku lagi curhat gitu ya sama kamu, ini tuh gini gitu ya tentang keluarga nih. Akhirnya kan secara nggak langsung aku tuh sedang menceritakan juga loh bahwa ada nih oknum keluarga yang begini dan itu berkonflik sama aku nih saat ini misalnya gitu ya. Terus aku cerita gitu ya sama kamu dan di situ kan akhirnya muncul ya obrolan kita tentang ya akhirnya oh ternyata karakternya begini. Terus apa nih next step-nya buat kita ngehadepin ke depannya kayak gitu-gitu tuh sering banget loh kita obrolin gitu. Iya. Dan betul, dan kenapa tidak gitu untuk walaupun seringkali terkesan rumpi ya. Iya. Terkesan rumpi yang gosip gitu ya. Ada gosip apa nih tentang perkeluargaan. Tapi it's okay gitu. Iya, betul. It's okay dalam artian jangan sampai hal-hal itu tuh bikin konflik yang kita tidak bersiap untuk ngadepin konflik itu gitu. Entah dari omongan-omongan lah, entah dari ya ada di momen mungkin nih nanti di konteks pernikahan, entah misalnya istri lagi hamil mungkin, atau misalnya si suami tuh lagi nggak stabil secara finansial misal. Terus ketemulah dengan oknum-oknum keluarga yang ganggu tadi, entah itu dari secara omongannya, tindakannya atau apapunnya itu ganggu banget. Ketika kita tidak bersiap untuk menceritakan hal-hal itu ke pasangan, dan pasangan juga nggak tahu, momen itu tuh bakalan jadi sensitif banget gitu. Iya, betul. Oh, keluarga kamu gitu banget sih. Kan aku juga gini tuh. Bukan gimana-gimana gitu. Kok dia nggak ngertiin aku sih misalkan kayak gitu. Ketika memang datangnya tuh tiba-tiba dan langsung nyerang aja gitu. Dan di kondisi yang nggak stabil ya dua-duanya gitu. Kondisinya nggak stabil gitu. Tapi kalau misalnya di awal udah kita the warning nih, si A gini, si B gini. Udah tahu. Ya namanya juga si om ini udahlah gitu. Bisa jadi gitu. Iya betul. Walaupun ya nggak sesederhana itu ya. Kalau konteksnya lagi sensitif atau apa kayaknya siapapun juga nih. Tapi setidaknya bisa mengurangi lah ya. Ngurangin gitu, ngereduksi si emosi-emosi nggak enaknya kita gitu. Betul. Karena masalahnya kalau misalnya udah kayak gitu, yang bersangkutan tuh adem-adem ayem aja karena kita tidak pernah mengangkat ke dirinya juga. Tapi yang jadi panas tuh ya kitanya ya nggak sih? Iya betul. Ya orang yang ngomong yang nge-spill macam-macam, yang ngebacot macam-macamnya tuh keluarga lain ya oknum di keluarga. Lah yang ributnya kita. Iya. Mungkin dia habis ngomong juga lupa lagi, kita mah keinget-inget deh ya. Iya gitu kan. Nah, hal itu yang barangkali perlu juga disampaikan. Bentuk obrolannya bisa macam-macam, bisa dari rumpian-rumpian, gosipan-gosipan. Dan ya langkah baiknya itu sudah bisa di-up justru sebelum menikah sih gitu. Iya betul. Dan kalau aku sih ngerasa ya kemarin tuh ketemu gitu ya sama keluarga kamu gitu ya, keluarga besar bahkan. Aku tuh ketolong banget sama
posisi kamu gitu, positioning kamu ke aku gitu. Maksudnya nggak yang ngebiarin langsung sendiri gitu ya. Terus kalau misalnya ada hal-hal yang udah lampu kuning nih gitu, akhirnya kamu juga masuk gitu kan untuk setidaknya mereda lah atau apa, karena kan kamu sebetulnya yang lebih tahu keluarga kamu dan kamu juga tahu gitu aku tuh kayak gimana gitu. Jadi peran peran pasangan di dalam keluarga besar tuh jadi penting banget sih kalau aku ya ngerasanya tuh ketolong banget gitu. Jadi bisa seenak itu ngeblend ya karena positioning kaminya juga gitu di dalamnya. Dan itu sih poin banget sih. Hmm. Itu poinnya karena tadi ya, yang paling tahu keluarga kita masing-masing itu ya kita gitu. Iya Kita betul. yang memang sudah sering tahu lah sama mereka gitu. Iya. Nah, ketika kita muncul sebagai orang baru di keluarga yang baru juga, aku di keluarga kamu dan begitu pun sebaliknya, kita punya tendensi untuk bersikap seperti yang kita ketahui pada kebiasaannya kan gitu ya. Dan tanpa tahu batasan-batasan apapun itu yang ada di keluarga besar itu kan gitu. Sehingga bukan nggak mungkin ya muncul konflik, muncul ketidaksepahaman gitu kan di dalam situ. Jadinya yang tahu untuk kayaknya lebih baik gini deh gitu. Ya pasangan gitu. Iya betul. Udah stop aja. Nggak akan bener nih kalau dilanjutin sama obrolan ini. Yuk mending kita melipir ke pinggiran aja, nggak usah dilanjutin gitu. Yang tahu timing untuk melakukan itu tuh ya kita sebagai anggota keluarganya gitu. Sehingga pasangan sebisa mungkin ya kita pahami dengan hal-hal itulah gitu. Ya contohnya kayak gini lah, misalnya kalau aku di keluarga kamu kan, apalagi kalau misalnya udah ada keluarga besar tuh yang ya jangankan keluarga besar kamu gitu ya, aku aja di keluarga besar aku kan bukan orang yang memang nimbrung banget gitu ya sama mereka. Terus di posisi misalnya aku harus, aduh keluarga besar kamu, aku ada di situ gitu ya, keramaian itu sangat menggangguku gitu. Kamu tahu aku tidak nyaman dengan situasi seperti itu, akan jadi salah ketika kamu Nuntut akhirnya gitu ya. nuntut gitu. Dari keluarga besar kamu kan mungkin, ayo itu kenalin, bawa ke sini ngobrol dan bla 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 gitu. Mereka menuntut itu gitu kan. Ketika kamunya nggak paham sama pasangan, ya mungkin kamu akan mengikuti tuntutan itu aja gitu Dan kan. konflik jadinya kan. Iya, dan kamu menuntut aku sebagai pasangan kamu untuk melakukan sesuatu hal yang aku tidak suka, yang dituntutkan sama mereka Sama gitu orang kan, luar sama gitu orang ya. luar gitu. Dan itu sih yang sering kali muncul jadi konflik internalnya pasangan gitu, karena akhirnya kita terlalu ngikutin apa kata netizen gitu kan. Padahal dan apalagi gitu ya kalau misalnya kita udah benar-benar saling tahu di poin itu gitu, kayak ngerasa dikhianatin tau gak? Ngerasa nggak di ngertiin gitu ya. Bahkan kamu pernah bilang kamu tahu dan mengerti itu, tapi kenapa saat ini kamu melakukan hal yang sebaliknya gitu ya. Ada perasaan-perasaan itu yang muncul dan jadi konflik gitu. Itu Iya, yang betul. seringkali tidak baik. Dan ya udah kita persiapkan dari awal untuk, bahkan kita kan pernah ya bikin struktur keluarga. Iya kan ya? Iya benar. Mulai dari ya perkakek nenean gitu kan, terus kakak-kakaknya papa, kakak-kakaknya si mama kayak gimana, terus kasih gambaran juga dong si A tuh gimana, si B tuh gimana gitu, bagaimana harus bertindak, bagaimana harus apa yang memang positioning terbaik lah gitu untuk menghadapi orang-orang itu gitu, dengan segala macam latar belakangnya kan gitu. Walaupun ya nggak terlalu yang gimana banget gitu, karena sebenarnya kita bisa ngebagi dua gitu kalau menurutku ya. Respon untuk keluarga yang memang di keluarga kecilnya gitu ya, yang notabene mungkin ya ke papa ibunya kamu gitu kan, ke kakak-kakak kamu gitu, memang di keluarga inti lah gitu. Sama di keluarga besar, di luar keluarga inti itu gitu. Kadang kita bisa, keluarga besar tuh bisa, menurutku nih, bisa selesai dengan masa bodoh sebenarnya gitu. Dalam artian ya udah nggak usah terlalu diambil hati banget gitu.
ketemunya nggak sering-sering banget kan gitu. Terus ya udah nggak terlalu berimpact juga sebenarnya gitu. Tapi beda halnya kalau memang di keluarga intinya gitu. Iya. Yang intensitas bertemunya mungkin agak lebih sering. Terus irisan konfliknya juga jadi lebih dekat gitu kan sama kita. Sehingga responnya pun barangkali perlu lebih kompleks ya gitu. Kayak katakanlah misalnya ada satu masalah atau apa, kita perbaiki sih mau tidak mau ya Iya, kalau untuk di betul. keluarga inti itu gitu. Dengan ya jalan keluar yang paling enak lah buat semua hal. Tapi kalau misalnya udah kakaknya papa, uaknya aku misalnya gitu siapa, kayaknya masih bisa dengan mengolah emosi kita aja gitu, nggak perlu kayak ngebenerin situasinya harus jadi kayak gimana. Mm-mm. Tapi penting yang awal tadi, pada akhirnya kita perlu menghormati dan menyadari nih pasangan kita dulu lah gitu, Iya, itu yang diutamain gitu. paling utama ya itu ya, betul. Karena timnya itu gitu, timnya itu jadi bener-bener kita ya kalau berstrategi mah gitu ya. Sekutunya ini yang kuat nih. Iya bener, kita yang bersekutunya tuh kan kita gitu. Iya, Jadi orang-orang di luar kita tuh ya akhirnya bumbu lah. kita sharing strategi gitu kan. Mm-mm. Strategi untuk ngadepin ini mah gini. Kamu pun Mm-mm. gitu. Tapi ketika ngadepinnya kita barengan aja gitu buat Mm-mm. menghadapi itu. Ada situasi apa nih, lagi ada konflik apa nih yang terjadi nih, gini, terus harus kayak gimana, itu kan kadang Mhm, butuh sharing juga ya antar betul. pasangan gitu, Nah, saling nguatin. ngomongin tentang perstrategian, kita Hmm. coba jabarin kali ya dikit mungkin. Mm-mm. Sebenarnya tipe-tipe keluarga yang ganggu itu tuh yang kayak gimana dan gimana ya kira-kira kita bisa menghadapi mereka gitu. As Mm-mm. a couple gitu ya. Ya, Sebagai pasangan buat ngadepin si orang-orang gengges ini tuh kayaknya bakalan seperti apa? oke. Tanpa menyebutkan nama ya. Kan mau menyebutkan nama Karena ya. nanti kita di Iya, blacklist kan bahaya ya. betul. Apa tipe yang kayak gimana di keluarga besar yang sebenarnya ganggu banget? Kamu dulu deh. Aku dulu kali ya. Ada nih di tipe keluarga tuh yang memang akhirnya kalau ketemu gitu ya, kalau kumpul selalu yang diomongin adalah pencapaian gitu ya. Nah, itu ada Udah sih. eh, Itu punya ada sih. udah punya rumah berapa gitu ya, gaji berapa gitu, terus liburan kemana misalnya, kayak gitu gitulah. Itu tuh pasti ada banget, dan ini mungkinnya tipe yang ganggu juga. Mungkin misalnya value yang mau kita bangun adalah nggak ke arah sana misalnya gitu ya, maksudnya ada pencapaian, ada penghasilan yang kita punya gitu, tapi nggak perlu di share atau apa, kan itu kan cukup ganggu ya, kayak eh, kamu tuh udah berhasil apa aja sih, udah kayak gimana sih gitu, saling nyombongin lah gitu, itu kan nggak nyaman sebenarnya, dan itu aku rasa sih itu cukup ngeganggu ya gitu, dan itu perlu kita strategikan gitu kayaknya ya untuk menghadapi. Iya, padahal yang disomongin juga ya elah gitu doang Iya, gitu kan. betul, cina Bener, gitu. dan itu salah satu tipe yang kayaknya memang ada aja sih. Mm-mm. Ada aja gitu. Cuman kalau kita yang jabarin konteks motif yang bersangkutan melakukan hal itu, Mm-mm. sebenarnya kan terkadang ya itu tuh muncul dari kakak-kakaknya orang tua kita Iya, betul. yang notabene memang mereka sudah sepuh lah gitu. Terus Mm-mm. konteksnya tuh kan sebenarnya membanggakan ya. Iya, betul. Mereka tuh ngerasa ya anaknya berhasil, bisa bantu orang tua, terus ya pengen ngebanggain aja lah gitu. Mm-mm. Tapi yang bikin bete itu kalau ngebandingin gitu, Nah, itu dia kan gitu. udah ganggu ya gitu. Nah, dan baik lagi ya, yang sering kita merasa terganggu tuh, kalau ini kan levelnya masih level perasaan ya. Iya. Kayak ya bete aja gitu ngedengernya gitu. Heeh. Nah, kalau kita contohin kasus ini, bisa cukup tereduksi nih si perasaan kita ketika kita memang sudah tahu nih secara logika bahwa si A ini, si om ini, si tante ini tuh memang gitu gitu. Kadang kalau misalnya memang gitunya itu secara nggak langsung reduksi tuh. Oke, ya, Ya ketawa aja gitu kadang ya. gitu kan. Ketawa Oh aja iya, dalam iya hati. tante gitu. Heeh. Ada kayak gitunya Iya, kan iya. gitu. Itu penting banget itu. Walaupun mungkin ya tadi ya kalau misalnya situasinya kita lagi sensitif banget, boro-boro deh untuk Mm-mm. mereduksi emosi itu, ya udah pengennya bawaannya ya marah-marah aja gitu. Nah, ketika memang situasinya kayak gitu ya nggak apa-apa dong marah kan ya, Mm-mm. nggak apa-apa dong ngerasa bete. Nah, Boleh cuman banget. catatannya ini juga buat kamu terutama
jangan bawa-bawa itu ke komunikasi hubungan kita gitu kan, karena jadinya aku tuh sebel banget. Udah kamu jangan deket-deket aku dulu misalnya gitu. Ya elah. Maksudnya responnya gitu. Kalau aku ceritanya boleh loh, ya Oh iya, kan? kalau ceritanya sih jadi nggak jadi masalah ya gitu. Cuman ada tahu yang kayak gitu Iya, kan. perilakunya jadi kebawa gitu Sebelnya ya. ke orang, marahnya ke pasangan Iya, gitu kan. bener. Itu yang barangkali ya bisa direduksi untuk tidak jadi. Kadang gini ya, ketika misalnya kamunya kesel, terus aku ya udahlah, dia kan emang kayak gini. Gak bisa katanya. Nggak bisa. Oke, yuk. Oke, aku mau keluar dulu deh. Mau makan jadinya gak jadi gara-gara bete gitu kan. Iya Iya gitu, sih, itu yang ganggu. hal yang kayak gitu. Benar. Itu ada satu orang yang kayak gitu memang. Terus ada lagi kalau di aku tuh adalah kelompok oknum yang apa-apa tuh gimana ya, kayak dia tuh bawaannya ngeluh. Tapi kalau di sosmed bahagia selalu gitu. Mereka mengeluh tentang kehidupan gitu, tentang perekonomian, ekonomi lah terutama gitu. Aku tuh lagi nggak punya uang, atau misalnya kadang-kadang suka ada acara-acara keluarga lah atau apa yang memang mengharuskan kita patungan lah atau apa. Di situ dia menolak. Tapi di story dia main terus gitu. Gimana? Ya? Gimana tuh yang kayak gitu ya? Pusing juga nggak sih? Karena kan sedikit-sedikit dia misalnya minjem duit atau dimintai bantuan nggak mau, tuh lagi sibuk nih apa gitu yang nggak bisa bantu. Tapi besoknya dia udah posting misalnya lagi jalan-jalan di mana kan gitu. Ya itu ya, minjem duitnya untuk gaya hidup kali ya. Bisa jadi gitu kan. Gitu Nah, ya. yang kayak gitu memang akhirnya ya ganggu juga ya. Ganggu. Nah, kalau ini udah levelnya udah agak naik nih. Ganggu secara perasaan, emosi nih kita ngelihatnya tuh gitu. Tapi ganggu juga secara ya finansial gitu. Sering kan tuh ada yang misalnya jadi minjem lah, jadi apa gitu. Iya, atau kalau nggak dipinjemin tuh marah misalnya gitu. Iya, dipinjemin gitu. nggak ngebalikin. Gitu kan. Nah, apalagi kalau misalnya udah ngomonginnya tentang perduitan, konflik sensitif banget. Sensitif dan jadi konflik di keluarga lah gitu. Ya misalnya ini aku ya sedikit sharing aja nih ya. Kadang nih mama sama papa nih di rumah. Seringkali sempet lah ada beberapa kali momen ribut karena si papa minjemin uang ke anggota keluarga yang track recordnya itu sudah sangat terkenal lah dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Dan ya benar terjadi gitu, uangnya nggak pernah balik, konfliknya tetap ada di keluarga gitu kan. Betul. Mau nagih nggak enak, tapi kita juga mungkin butuh gitu kan. Si mama jadi ngerasa ya kecewa lah gitu sama keputusan papa gitu. Terus papa juga jadi serba nggak enak gitu, serba bingung gitu. Nah, ketika misal momen ini bisa kita antisipasi dari awal bahwa si ini tuh kita dan harus disepakati sih. Si A ini tuh emang gitu. Si A ini tuh emang gitu dan ya udah itu yang harus benar-benar secara sadar kita kalau boleh dilabelin ya labelin aja lah gitu, nggak jadi masalah. Dan kita juga udah bisa ngambil keputusan misalnya kalau masalah duit kan tadi sensitif gitu ya. Udah deh kalau minjemin mah bakal jadi konflik gitu ya. Misalnya ya udahlah kalau kita ada rezeki mah ya udahlah ini mah ngasih aja gitu ya, nggak usah minjemin atau apa. Itu kayaknya bisa jadi solusi juga ya untuk teman-teman di sini kalau memang ada tipe keluarga yang begitu gitu ya. Misalnya ya udahlah kita mah nggak ada nih sistem minjemin tapi ya udah ngasih aja gitu, sukarela lah gitu ya, udah ikhlasin supaya menghindari konflik tadi gitu ya. Iya, dan bersepakat respon seperti apa yang memang mau kita ambil gitu. Kita ambil betul. Gitu sih, itu jadi penting banget gitu ya kalau misalnya kita ngambil contoh tuh beberapa yang gengges. Tapi yang terutama adalah tadi balik lagi, kalau misalnya ada banyak konflik-konflik yang muncul dari orang lain, intinya adalah ya kita struggle sama semua ancaman itu tuh sebagai pasangan gitu. Iya, betul. Harus benar-benar sebagai pasangan. Nggak bisa tuh kayak kita memaksakan udahlah ini kan saudara aku juga gitu. Atau nutup-nutupin bahkan gitu ya, nggak terbuka gitu. Akhirnya ya capek sendiri gitu kitanya juga. Itu dia gitu. Dan please lah, aku
itu yang ya walaupun tadi di awal adalah kita tuh nggak cuma nikah sama pasangan doang tapi sama keluarga, tapi tetap yang aku lafalkan di ijab kabulku itu adalah namamu gitu, asik. Dan yang tercatat di buku nikah itu adalah nama kita berdua gitu, sehingga yang diutamakan adalah ya sesuai yang ada di nama itu gitu. Yang lain ya udahlah, please lah. Itu tuh kayak yang itu tuh jangan di inilah. Siapa katanya? Ya udahlah. Gitu. Betul. Oke, dan mungkin itu sedikitnya ya cerita-cerita mungkin yang mungkin kita akan hadapi gitu ya di keluarga besar gitu. Betul, dan balik lagi ya, bukan tidak mungkin, malah pasti sebenarnya kalau menurutku pasti banget ada hal-hal yang kayak gitu. Iya. So ya buat semuanya yang memang bakalan jadi calon manten, ini harus clear untuk dibahas juga, biar kita bisa enak buat menurunkan strategi-strategi tempur sehingga persekutuan kita antara suami dan istri itu tidak tergoyahkan oleh ancaman-ancaman dari luar gitu kan. Betul, dan lebih kuat lagi gitu ya pegangan tangan untuk menerjang badai-badai di luar sana gitu yang akan jadi sumber masalah dalam keluarga kita gitu ya. Betul, karena oknum-oknum itu tuh seringkali memang sangat menyesatkan, seringkali memang sangat membuat kita harus bersiap dan ya udah sama-sama aja buat ngadepin itu gitu ya. Dan oke, kita bahas lagi hal yang lainnya yang bakal lebih seru lagi di episode selanjutnya. Yep. Di podcast Calon Manten. Bye.